Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah, hari ini kita akan melanjutkan tema 6 subtema 3 pada bagian yang kedua, yang isinya adalah muatan IPA dan IPS. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi ilmu yang kita terima hari ini. Istidadan doaan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua. Dua tujuan itu adalah: satu, siswa akan mengetahui bagaimana upaya pelestarian makhluk hidup, langkah-langkah, cara, atau upaya melestarikan makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, pembelajaran pertama, bahwa pentingnya melestarikan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Pelestarian makhluk hidup itu meliputi hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaatan yang bijak akan menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Daur makhluk hidup yang ada di alam pun akan terjaga. Dengan demikian, makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan dapat terhindar dari kepunahan. Intinya, yang paling penting adalah mengapa perlu adanya pelestarian makhluk hidup. Karena makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Itu poin. Yang kedua, seperti pada gambar yang ada, beternak ayam merupakan salah satu contoh pelestarian makhluk hidup. Ya, dari berbagai banyak contoh yang paling sederhana adalah ketika anak-anak mungkin di rumah punya peliharaan ayam, sapi, kambing, atau kucing. Itu merupakan salah satu contoh sederhana tentang pelestarian makhluk hidup. Upaya atau usaha pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan kotoran ayam, kambing, atau sapi, mungkin kita olah menjadi pupuk kompos ataupun pupuk organik. Nah, itu juga sebagai salah satu upaya atau usaha melestarikan. Yang berikutnya, pelestarian makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan juga kita dapat lakukan dengan cara yang lain. Contoh, kita membuat poster atau kampanye tentang pentingnya melestarikan tumbuhan dan hewan. Ini juga merupakan cara upaya melestarikan tumbuhan dan hewan, ya. Cara lain. Nah, ini Pak Kolis sudah memberikan satu gambar poster yang isinya adalah marilah kita lindungi lingkungan ini dari limbah. Nah, ini merupakan contoh poster ajakan untuk melestarikan makhluk hidup ataupun lingkungan. Yang berikutnya, apa sih upayanya untuk melestarikan makhluk hidup? Sebelum itu, Pak Kolis mau menyampaikan sebabnya, ya, alasan atau sebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Kira-kira apakah sebabnya? Nah, yang pasti yang pertama, sebab kelangkaan hewan, satu, pasti sering diburu. Entah kemudian dijadikan hewan peliharaan, dijual, ataupun sebagai obat. Untuk tumbuhan, digunakan untuk usaha, ya, sehingga karena seringnya diburu dan seringnya dimanfaatkan hewan dan tumbuhan,
lama-kelamaan akan punah karena jumlahnya terus berkurang, waktu demi waktu terus berkurang. Yang kedua, ada beberapa hewan yang membutuhkan waktu berkembang biak cukup lama. Adapun juga tumbuhan yang sangat sulit berkembang biak. Kemudian, kalau tumbuhan biasanya gagal panen atau sulit tumbuh karena adanya hama atau makhluk pengganggu yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan. Sedangkan hewan, kita ketahui bahwasanya hutan di Indonesia sudah banyak sekali yang kemudian terbakar, kemudian ditebang secara liar. Itu tidak sengaja sudah merusak tempat hidup atau habitat hewan yang ada di hutan. Kemudian yang terakhir adalah pada tumbuhan juga dapat mengalami kekeringan, ya, kekeringan. Karena kalau sudah kekeringan, apa akibatnya? Akibatnya adalah tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik atau cenderung mati malah. Nah, inilah beberapa penyebab mengapa terjadi kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memberikan upaya atau cara pelestarian makhluk hidup, entah hewan ataupun tumbuhan. Yang pertama adalah penegakan hukum. Terdapat perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Seharusnya pemerintah melewati Kementerian Hutan bisa menerapkan suatu aturan yang tegas dengan memberikan sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar. Tujuannya apa? Agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Ini harus segera ditegakkan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Indonesia dahulu memiliki ikon salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu adalah Pulau Komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Bahkan ada yang mengatakan Komodo adalah reptil yang paling tua umurnya. Nah, saat ini keberadaannya mulai terancam oleh pembangunan, perluasan lahan, dan proyek-proyek lainnya. Oleh karena itu, kita perlu membuat penangkaran. Apa itu penangkaran? Penangkaran adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan hewan. Jadi kalau upaya pelestarian hewan itu namanya penangkaran. Beda lagi dengan tumbuhan. Nah, ini Pak Kolis bahas tentang melestarikan hewan. Kalau melestarikan hewan, ini namanya penangkaran. Fungsinya apa? Sebagai tempat perkembangbiakan serta pemulihan hewan yang mungkin mengalami luka dan trauma karena banyaknya pemburuan liar. Penangkaran untuk kedua, tumbuhan. Tumbuhan ini berbeda istilahnya dengan hewan. Kalau tumbuhan itu namanya pembudidayaan. Kalau hewan melestarikan dengan penangkaran, kalau tumbuhan melestarikan dengan pembudidayaan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih. Nah, jadi penanaman kembali atau mungkin kita mengenal reboisasi. Itu juga bisa sebagai cara untuk membudidayakan tumbuhan. Yang ketiga adalah pelestarian secara in situ dan ex situ. Bedanya ada di depannya, in dan ex. In itu di dalam, ex itu di luar. Bedanya di situ. Nah, lebih jelasnya Pak jelaskan. In situ berarti artinya adalah pelestarian di dalam. Nah, karena dia in itu artinya di dalam. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Nah, seperti misal cagar alam, hutan lindung, suaka margasatwa, taman nasional. Jadi, pelestarian in situ ini adalah pelestarian alami tanpa buatan manusia. Benar-benar di alam. Dalam bentuk tadi, ada cagar alam, ada hutan lindung, suaka margasatwa, dan taman nasional. Itu adalah in situ. Kedua, ex situ.
X artinya di luar. Nah, berarti kalau dijelaskan adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Kalau in, di dalam habitat aslinya. Kalau X, di luar habitat aslinya. Seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi. Jadi, nama lain dari X itu adalah pelestarian buatan manusia. Seperti kebun binatang. Kalau kita kemudian berkunjung ke kebun binatang, kita kan banyak sekali melihat tempat-tempat buatan ya, kayak pohon buatan, terus kemudian kayak kolam buatan. Jadi memang X itu ini adalah pelestarian di luar habitat aslinya, buatan atau buatan manusia. Nah, yang berikutnya adalah kita melompat ke muatan IPS mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Luar biasanya Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat luar biasa, melimpah ruah, kaya. Kalau kata orang Jawa Timur, loh jinawe. Nah, setiap pulau itu memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda-beda, tergantung kondisi alamnya. Kondisi alam Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua jelas berbeda. Potensi sumber daya alam berbeda karena kondisi alamnya berbeda. Yang pertama, kita bahas tentang persebaran hasil pertanian. Nah, dan perlu diketahui, Indonesia juga merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Ironinya adalah negara agraris tapi masih kemudian kita impor bahan-bahan komoditas pertanian di luar negeri. Yang pertama, persebaran hasil pertanian ada ubi kayu atau singkong. Singkong ini dapat banyak didapatkan atau ditemukan di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kacang tanah ini banyak ditemukan di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan NTB. Yang kedua adalah persebaran hasil perkebunan. Ada teh, kopi, karet, kelapa, coklat, pala, cengkeh, lada, dan tembakau. Yang masing-masing ini tersebar di seluruh pelosok negeri. Nah, inilah luar biasa kayanya Indonesia. Yang ketiga, persebaran hasil kehutanan. Ada yang namanya kayu keruing, kayu meranti, kayu damar. Ini banyak ditemukan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana, kayu yang beraroma wangi ya. Kayu yang punya aroma khas wangi ini ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan rotan ada di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Persebaran hasil kehutanan. Nah, sekarang itu udah ya. Next. Persebaran hasil peternakan dan perikanan. Nah, ternak sapi. Ternak sapi ini bisa kita temui di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan NTB. NTB ini terkenal di Sumbawa. Nah, selain sapi, di Sumbawa juga terdapat ternak kuda. Nah, jadi luar biasa, Sumbawa ini juga ada ternak kuda. Berikutnya, budidaya udang dan ikan bandeng. Itu biasanya ada di pantai utara Jawa atau Pantura. Di Sumatera pun di Sulawesi. Tiram dan mutiara itu bisa ditemukan di Bali, Maluku, dan Papua. Yang berikutnya adalah penyebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwasanya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas, sehingga digolongkan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi ini harus diketahui, dia sebagai barang tambang juga. Banyak ditemukan di daerah tambang Aceh, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, serta Sorong. Itu
sumbernya minyak bumi di Indonesia. Berikutnya adalah batu bara. Batu bara ada di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. Timah ada di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep. Sedangkan emas, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat, Papua. Nah, berikut tadi persebaran sumber daya alam, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, ada semua di Indonesia, terbentang di seluruh Sabang sampai Merauke. Nah, itulah gambaran betapa luar biasa kayanya negeri kita. Tugas hari ini adalah amati gambar yang Pak Kolis berikan, bagaimana kondisi lingkungan yang sesuai dengan gambar tersebut dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut. Jadi kalian harus mengamati. Kedua, jelaskan perbedaan antara pelestarian in situ dan ex situ. Oke, itu yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.